Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, seperti kalian sudah baca judulnya, ini merupakan video pick a card, general reading, general fun reading, yang tujuannya sebetulnya tiba-tiba aku feeling pengen buat video ini sih. Semoga nanti bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi aku perlu mengingatkan karena ini general reading, kalau misalnya pesannya nggak 100% resonate sama kamu, toh nggak apa-apa. Karena jujur aku nggak tahu nanti akan seberapa banyak orang yang akan nonton video ini dan berapa banyak orang dengan energi berbeda-beda yang akan aku tarik, akan aku bantu channeling. Jadi kalau misalnya nggak resonate, it's okay lah, for real. Dan jangan menyalahkan aku karena I'm just a messenger. Kalian sudah baca judulnya. Kali ini kita akan mencari tahu siapa cinta yang akan hadir, atau siapa orang yang akan hadir dalam hidup kamu untuk memberikan cinta to you, to give their love, to give their heart to you, untuk memberikan hatinya dan cintanya buat kamu. Tapi sebelumnya, lagi-lagi aku mau disclaimer lagi, ini general reading, oke? Dan aku sudah persiapkan 3 buah opsi. Kalian bisa pilih salah satu dari 3 buah opsi ini. Kalau kamu terpanggil untuk pilih lebih dari 1, nggak apa-apa sih. Tapi aku sarankan pilih 1, karena masing-masing akan aku usahakan bisa spesifik, tergantung energi tiap kelompok yang milih. Untuk pile nomor 1 atau opsi nomor 1, aku pakai indikator merchandise gelang cherry quartz. Ini merchandise gelang kristalnya Illusion Priestess. Kalau teman-teman mungkin tertarik untuk mengadopsi, kamu bisa cek katalognya ke Instagram merchandise Illusion Priestess. Aku akan cantumkan di bawah. Ini nomor 2, untuk opsi nomor 2, yaitu gelang kristal Amazonite. Dan yang ini nomor 3, atau gelang kristal red agate. Take your time, aku mau minum sebentar. Teman-teman boleh ambil waktu untuk mungkin kamu tenangkan dirimu dulu, tarik nafas, hembuskan, meditasi dulu juga boleh, supaya kamu bisa meyakinkan diri mana yang mau kamu pilih. Oke, kalau teman-teman sudah memilih dan kamu sudah yakin dengan pilihan kamu, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1. Atau untuk teman-teman yang pilih opsi cherry quartz, yang lainnya disingkirkan dulu. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1, siapa cinta yang akan hadir ke dalam hidup kamu? Dan barusan pas aku lihat kamera 333. Ini spesifik sih. Tapi beberapa di antara kalian aku rasa ada yang aku mau ngomong gini. Entah ada yang dijodohin atau dikenalin oleh teman atau anggota keluarga atau seseorang yang kamu respect, atasan atau bos juga bisa. Someone with power, someone with influence, itu bisa mempengaruhi hubungan kalian. Kalau aku diam bukan berarti aku menghilang, tapi aku coba channeling the star. Oke, aku rasa untuk saat ini mau kamu atau orang ini sebetulnya lagi single. Dan saat kalian bertemu,
kalian juga sama-sama single. Dan sama aku ngerasa orang ini tuh sebetulnya setia. Dan dia tipikal yang pekerja keras, dia tipikal yang penyayang. Mungkin saat kamu bertemu, atau gini, ada dua kemungkinan yang aku rasakan. Entah saat kalian bertemu dia tuh sebetulnya juga sudah mapan secara finansial, atau nantinya kelak kalian itu akan ada ketertarikan. Kamu dan dia akan punya ketertarikan untuk entah buka bisnis bareng-bareng, atau buka usaha bareng, atau tadi yang aku bilang di awal, bisa jadi kamu mungkin dikenalin dengan, aku rasa kayak banyak yang pilih nomor 1 nih. Sorry kalau misalnya omonganku tuh kayak loncat sana loncat sini, tapi aku bener-bener lagi, I feel like absorbing your energy, I feel like absorbing the messages yang banyak banget. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa dikenalin oleh someone with power, seseorang yang punya power, seseorang yang punya kendali. Sama aku ngerasa ada faktor orang ketiga sih di sini, bukan berarti perselingkuhan, tapi ada yang ngebantuin ngejodohin kalian, atau ada yang ngebantuin hubungannya dibantuin sih aku rasa. Entah dibantuin dikenalin atau dibantuin, ya ada bantuan. Kenapa ada bantuan? Ada Ace of Cups di sini, ada Nine of Swords, dan ada The Star Reverse. Tadi yang aku bilang, saat kalian ketemu, mungkin kamu dan orang ini juga lagi sama-sama single. Can I get some clarifiers for the Nine of Swords and the Star Reverse? Karena entah kamu atau orang ini, aku rasa kalian itu cukup mirroring ya, cukup mirip attitude-nya atau mindset kalian terkait cinta, mindset kalian terkait romance tuh rada-rada mirip. Mungkin dia pernah dikecewain atau kamu pernah dikecewain, karena aku rasa saat kalian ketemu atau saat kalian pertama kali bertemu ada interaksi lebih dalam lagi. Kamu atau orang ini tuh lagi, romance bukan prioritas kalian. Mungkin kamu lagi lebih mikirin karir, atau kamu lagi lebih mikirin self growth, self development kamu, perkembangan diri kamu. Coba kita lihat bottom of deck-nya, ada Ace of Swords. Dan di sini ada Ace of Cups juga. Bisa jadi ada beberapa di antara kalian yang tadi aku bilang, entah kamu dikenalkan oleh seorang someone with power, atau kamu ketemu orang ini tuh pas kamu memang lagi sibuk atau lagi fokus untuk belajar. Entah mempelajari hal baru, atau kamu ketemu di tempat studi, di kuliah, di tempat les, atau something about studying, atau something about working. Ini bisa jadi kalian juga awalnya ketemu temenan dulu. Bukan yang ketemu kayak langsung dijodohin terus bulan depannya menikah, enggak. Kenapa? Karena aku benar-benar ngerasa I strongly feel like both of you are usually hard to open up. Kalian berdua tuh tipe-tipe yang sama-sama kadang susah buat buka hati. Kalian berdua sama-sama tipe yang punya standar yang tinggi terkait romance. Kalian punya standar yang, aku bisa bilang standar dewa. Kamu punya standar dewa, dia juga punya standar dewa. Maksudnya standar dewa itu gimana? Mungkin kamu punya standar terkait pasangan tuh harus begini, begitu, bla 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 bla. Bisa jadi memang itu standar atau ekspektasi personal kamu atau harapan personal kamu, atau itu standar yang dalam tanda kutip didoktrin atau diminta oleh anggota keluarga kamu. Misalnya kalau kamu laki-laki, kamu bukannya salah ya, aku nggak bilang salah, tapi nggak ada manusia yang sempurna. Misal kalau kamu laki-laki terus kamu muslim, kamu pengen pasangan yang mungkin berhijab, atau aku nggak maksud untuk menghina agama apapun ya, tapi kalian paham, aku harap kalian paham maksudku gimana. Tapi kayak kalian tuh mengharapkan, ibaratnya kamu mengharapkan bisa mendapatkan Cinderella atau Prince Charming.
kamu bisa mendapatkan pangeran yang sempurna atau mendapatkan putri yang sempurna. Bukannya nggak boleh, tapi aku rasa kalian tuh perlu disadarkan kalau ketika kamu menginginkan suatu hal, cara paling ampuh dan cara paling efektif untuk kamu bisa meraih apa yang kamu mau, samakan frekuensi kamu dengan apa yang kamu mau. Aku nggak bilang orang ini kastanya atau statusnya itu lebih tinggi dari kamu. Mungkin beberapa iya. Karena jujur ada di antara kalian yang aku rasa saat kamu ketemu orang ini, kamu minder. Atau ada suatu hal dari luka atau trauma masa lalu kamu yang langsung kepancing, ke-trigger, karena keberadaan orang ini. Bisa jadi juga sama aku ngerasa ada di antara kalian yang punya perbedaan. Perbedaan yang cukup signifikan. Misal beda suku, beda budaya, beda latar belakang negara, atau keluarga negaraan, atau ada perbedaan signifikan yang itu buat kamu ngerasa minder. Atau ngerasa kayak, bisa nggak ya gue matching sama orang ini? Ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Yang juga mungkin gini, aku rasa kamu sama dia tuh punya kesamaan. Entah kalian punya sosok ibu atau sosok feminin dalam hidup kamu yang somehow could be a bit controlling. Bukan posesif, tapi controlling. Controlling atau punya controlling bukan berarti negatif ya atau jelek, tapi mungkin lagi-lagi aku bilang ada faktor ekspektasi eksternal, mungkin keluarga atau ekspektasi ibu atau ekspektasi kakak kamu yang juga mengharapkan kamu, of course nggak salah. Orang tua pasti mau mengharapkan yang terbaik. Tapi jangan sampai kamu lupa kalau misalnya kamu terlalu ngikutin. Aku nggak ngajarin kalian juga buat membangkang. Tapi kalau kamu terlalu ngikutin standar orang lain dalam memilih pasangan, hati-hati jangan sampai kamu salah memilih pasangan karena kamu memilih pasangan kamu pakai ego, pakai logika, bukan pakai hati. Kenapa? Karena aku rasa mungkin ibaratnya mamanya kamu atau mamanya dia awal-awal tuh bisa kayak bukan nggak setuju, bisa nggak setuju dengan hubungan kalian. Tapi ini bukan yang seintens Romeo dan Juliet. Lebih ke kayak mungkin mempertanyakan pilihan kamu. Atau mempertanyakan keputusan si orang yang akan datang ini. Bukan berarti negatif loh. Lagi-lagi aku bilang bukan berarti negatif. Karena aku rasa saat untuk kamu bisa bertemu, lagi-lagi tadi aku bilang, aku kasih contoh, kamu harus menyamaratakan frekuensi kamu dengan apa yang kamu targetkan. Karena aku rasa there could be some kind of changes. Ada perubahan yang perlu kamu lakukan di sini. Dan perubahan ini cukup signifikan. Bisa jadi perubahan tentang mindset, perubahan tentang cara mencintai, atau perubahan cara kamu berlaku, berperilaku. Aku mau kasih contoh kasus satu hal yang buat aku tuh sebetulnya cukup personal. Ceritaku cukup personal. Di masa lalu aku pernah dekat dengan misal ya, dua orang. Yang pertama itu ada anak IT, dan yang kedua itu ada chef. Beda banget kan backgroundnya. Nah, sebeda itu. Mungkin orang dari masa lalu kamu ada yang punya kepribadian tertentu. Atau mungkin ini bener-bener luas banget nih. Aku rasa banyak yang pilih pal nomor 1. Tapi contohnya begitu. Butuh adaptasi. Ketika aku misalnya PDKT sama anak IT, dengan aku PDKT dengan chef, itu beda. Dan treatment mereka beda. Walaupun iya sama-sama laki-laki, tapi gaya hidup mereka juga beda. Lifestyle mereka beda. Cara mereka memandang dunia juga berbeda. Toh DNA tiap orang juga beda-beda. Kalian paham kan maksudku? Dan aku rasa kamu juga perlu beradaptasi untuk kamu masuk ke dunia orang ini. Dan orang ini juga perlu beradaptasi untuk masuk ke dunia kamu.
Sama aku ngerasa kalian yang pilih file ini, it's more coming from you. Kamu akan insecure. Aku nggak tahu kenapa. Entah mungkin memang sosok ini adalah sosok yang pasang orang yang akan datang dalam hidup kamu dan memberikan cintanya ke kamu itu adalah orang yang mungkin terpandang, terpelajar. Aku bisa bilang sebetulnya this person is the answer to your prayer. Orang ini adalah jawaban dari doa-doa kamu. Orang yang memang punya kepribadian yang memang kamu idam-idamkan. Orang yang kamu yakin sosok ini tuh, sosok dengan kepribadian seperti dia itu bisa fit into your life as your missing piece. Ibaratnya kamu lagi main puzzle, terus puzzle-nya mau dilengkapin, dan orang ini tuh kepingan yang kurang, gitu lah. Tapi banyak dari kalian aku rasa entah kamu pernah kena perselingkuhan, atau kamu pernah kena verbal abuse, atau physical abuse, atau any kind of abuse, tapi terutama mostly verbal ya aku rasa. Kebanyakan dari perkataan, entah kamu kena bully karena penampilan kamu, jadi kamu minder, atau ya ada suatu hal yang bikin kamu minder dan bikin kamu ngerasa kayak nggak pantas untuk bersanding atau bersama dengan orang ini. Dan aku bisa bilang orang itu sebetulnya orang yang sangat-sangat penyayang loh. Dia orang yang somehow nurturing, motherly, dan ya udah kalau sayang, aku bisa bilang orang ini kalau udah sayang bucinnya kasarnya nggak ada otak, bucin banget, dan dia orang ini sebetulnya punya, aku nggak tahu ini bisa disebut sebagai kekuatan atau kelemahan, depends on how we perceive and how we see things. Tapi dia juga punya standar yang sempurna terkait ideal family itu gimana, keluarga yang ideal itu gimana. Dan mungkin ini orang yang tipe orang yang kalau misalnya dia dating sama seseorang atau berkencan atau dekat sama seseorang ya orientasinya tuh nikah. Bukan berarti salah, tapi lagi-lagi tergantung preferensi tiap orang. Dan aku rasa, keberadaan orang ini dalam hidup, oh my god, this is beautiful. I've just realized something. Kalian pilih cherry quartz. Cherry quartz itu juga sama kayak rose quartz, identik dengan crystal love, kristal cinta, yang bisa attracting cinta. Aku rasa kehadiran dan keberadaan orang ini dalam hidup kamu itu akan memicu proses healing kamu, memicu proses kamu berdamai dengan luka dan trauma dari masa lalu kamu yang perlu kamu sembuhkan. Kartu oracle-nya kebalik. Stop, drop, and ground. Lalu find your sacred flow. Tapi ini stop, drop, and ground-nya tadi reverse. Ya, aku rasa kamu tuh saat ketemu orang ini malah minder, malah insecure. Malah kamu yang ngerasa too good to be true. Tapi sama aku ngerasa keberadaan kamu tuh akan bantu orang ini buat grounding, atau dalam tanda kutip pulang. Kalian ada yang tahu lagunya Maudy Ayunda yang Pulang nggak? Sama aku tiba-tiba dengar lirik lagu itu. Please correct me if I'm wrong, tapi lirik lagunya tuh kalau nggak salah ada bagian yang pulang saat ku bersamamu, ku tersadar betapa kau mencintaiku. Aku bisa bilang you guys would feel at home with each other. Kalian tuh akan merasa nyaman, merasa damai, merasa utuh dengan satu sama lain. Sama seperti aku bilang tadi, kepingan puzzle yang akhirnya saling ketemu gitu loh, saling ngelengkapin. Kalau kamu ngerasa minder atau ngerasa takut nggak bisa diterima oleh keluarga dia, atau vice versa, kamu ngerasa keluarga kamu tuh punya luka atau punya trauma masa lalu yang besar, dan kamu takut keluarga kamu gak bisa terima pasangan kamu, aku rasa pelan-pelan kalian akan mengkomunikasikan hubungan ini atau perbedaan kalian. Dan orang-orang sekitar kamu tuh akan dukung. Oh my god, yeah, this is why I've said it since the beginning. Ada orang ketiga, ada yang ngebantuin, ada mak coblangnya.
Dan aku rasa Mbak Comblangnya ini entah orang yang lebih tua atau orang yang aku bisa bilang cukup powerful ya, in some ways, yang bisa bikin kasarnya keluarga kamu atau keluarga pasanganmu ini bertekuk lutut untuk setuju karena statement atau karena bantuan si orang ketiga ini. Aku rasa ini juga lagi-lagi aku bilang, aku lihat kartu Bottom of deck-nya, Find Your Sacred Flow. Ini bukan hubungan yang terburu-buru, bukan hubungan yang tergesa-gesa. Kenapa? Karena kamu dan orang ini juga aku rasa mungkin masih sibuk sama entah studi kamu, sekolah kamu, atau proses perkembangan diri kamu, atau proses healing kamu. Kamu sama dia sama-sama punya tendensi overthinking yang aku benar-benar ngerasa kalian punya overthinking tendensi yang parah. Dan kamu perlu berdamai dengan tendensi itu atau kebiasaan overthinking itu. Karena kalau enggak kamu yang rugi sendiri, kamu yang capek sendiri. Izinkan waktu yang membuka jalan. Karena aku rasa hubungan kalian tuh akan terasa seperti ya, the answer to my prayer. Aku jujur lupa lagunya siapa, tapi kalau kalian tahu ada lagu lama yang liriknya itu semacam if you could see what I see, you're the answer to my prayer. My dream came true when I found you. I found you, my miracle, something like that. Pardon my voice, maafkan suaraku yang ala kadarnya. Tapi ya, this is sweet, honestly. Karena aku juga bener-bener ngerasa kayak kalian tuh mungkin sangat bisa dalam cara kalian masing-masing ngebantu proses healing. Proses kalian tuh bener-bener keluar dari luka atau traumanya masing-masing. Karena aku rasa kamu mungkin punya luka tentang keluarga dan romance, dia juga punya luka tentang keluarga dan romance. Ini cukup mirroring sih. Dan mungkin mungkin awal-awal juga kalian sama-sama. Pas aku lihat kamera 20-20. Aku lupa apakah di awal aku ada bilang hubungannya sebetulnya spiritually protected. Kalau saat ini kamu ngerasa belum kelihatan nih hilalnya atau belum kelihatan nih tanda-tanda keberadaan orang ini, it's okay. Atau kalau kamu ngerasa belum ada interaksi yang signifikan banget atau progres kalian, aku bisa bilang cukup pelan loh. Karena lagi-lagi aku bilang, mungkin kamu lagi fokus karir dan fokus membangun fondasimu juga, dan dia juga lagi fokus membangun fondasi dia juga, supaya kalian bisa sama-sama utuh. This is nice. Kalian akan dipertemukan memang tepat pada waktu yang tepat. For real. Beberapa di antara kalian aku rasa ini bukan mantan atau bukan orang dari masa lalu kamu. Bisa jadi ini orang baru. Atau orang yang bener-bener bawa energi baru. Aku gak ngerasa mantan sama sekali. Oke, aku rasa itu semua. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau merchandise gelang kristal cherry quartz, kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Semoga mereka resonate dan bermanfaat buat kalian dalam cara apapun sih. Please kasih tahu aku kalau nanti juga memang pada waktu yang tepat, divine timing, kamu juga sudah dipertemukan dengan orang ini. Karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Aku minum sebentar. Oke, untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2, kita akan cari tahu kira-kira siapa orang yang akan hadir dalam hidupmu dan memberikan the star, langsung jatuh the star. Two of Swords. Kamu punya pilihan. Atau orang ini punya pilihan.
The Chariot, somehow aku ngerasa mungkin ada di antara kalian yang tertarik atau terpanggil mungkin untuk dengerin nomor 1 juga. Silakan dengar kalau kamu memang merasa terpanggil untuk pilih nomor 1 juga. Karena mungkin ada pesan tambahan lain yang perlu kamu dengar. Too much. Okay, King of Cups. Please give us clarifier for the 2 swords and the Chariot reverse. Okay. Aku somehow ngerasa orang ini tuh beberapa di antara kalian bisa jadi memang dia ibaratnya tuh kayak gebetan kamu, atau dia secret admirer kamu, pengagum rahasia kamu. Too much. Oh, ada yang dijatuh. I'm not gonna take this much. Atau kamu yang jadi pengagum rahasianya dia duluan awalnya. Tapi lagi-lagi, yang tadi aku bilang, dia punya pilihan. Jadi mungkin kamu punya saingan atau vice versa. Kamu juga punya pilihan, jadi dia punya saingan. Bottom of the deck ada Page of Swords, ya kan? I knew it. Aku rasa kamu sih yang mostly punya saingan. Kamu punya saingan dan kamu juga punya pilihan. Karena ini bukan proses hubungan yang bertumbuh juga. Kenalan cepet, nikah dalam sebulan selanjutnya. Tidak. Butuh waktu, butuh proses. Dan kamu sama orang ini bertemu memang kalian sama-sama siap. Memang bertemu memang ketika kamu juga mungkin sudah stabil di kondisi keuangan kamu sudah stabil di kondisi karir kamu. Dan pas aku lihat kamera barusan 2442. I kind of feel like you and this person, mau laki-laki atau perempuan, kamu dan orang ini itu sama-sama mungkin punya bakat spiritual yang kuat dan punya intuisi yang kuat. Tapi kenapa mungkin kalian belum ketemu atau belum banyak interaksi? Kalian sudah ketemu, aku rasa mostly belum banyak interaksi. Kenal atau tidak, beberapa sudah kenal. Entah kenal atau kamu pernah ketemu, pernah ada interaksi. Tapi ini bukan interaksi yang besar banget gitu loh. Tapi somehow aku nggak terlalu ngerasa ini mantan. Kamu belum menjalin hubungan yang serius atau signifikan sama orang ini. Mungkin kayak, oh dia teman kerja kamu, atau dia kolega kamu, atau dia acquaintance kamu, kenalan kamu lah dalam cara apapun. Karena sama aku ngerasa banyak, ini mostly orang baru sih. Bukan mantan, bukan orang dari masa lalu kamu. Tapi kamu sama orang ini sama-sama saat ini tuh lagi di titik kalian masing-masing masih punya responsibilities, masih punya tanggung jawab yang you need to take care of. Punya tanggung jawab yang perlu diurus. Punya tanggung jawab yang perlu dipertanggungjawabkan. Entah ini ada kaitannya dengan bisnis, entah ini ada kaitan dengan bisnis, atau ada kaitan dengan kerjaan, atau ada kaitan dengan proses healing kalian, atau prosesmu berdamai dengan luka atau trauma masa lalu, atau I heard the sentence, it's just not the time yet. Belum waktunya aja. Karena sama aku ngerasa entah kamu atau orang ini tuh ada yang punya tendensi perfectionism yang cukup besar.
kalian punya tendensi perfeksionis. Dan mungkin orang ini nantinya juga tipikal orang yang dia bukan orang yang terlalu banyak ngomong manis, bukan yang terlalu gombal-gombal gimana, tapi lebih ke action oriented. Mungkin dia menunjukkan love language dia lebih dengan action atau service atau giving gift, bukan yang mungkin quality time juga bisa. I don't know why I wanna say this, but it won't mean that this person is not gonna love you, but I think waktu tuh akan sangat berharga buat kalian. Waktu kebersamaan kalian tuh akan sangat berharga. Mungkin memang karena kamu sama dia punya responsibilities yang besar, entah di karir atau di keluarga, atau kalian tuh tipikal orang-orang yang sangat-sangat menghargai waktu, sangat-sangat menghargai quality time. Somehow beberapa di antara kalian ada yang aku rasa juga bisa jadi kamu sama orang ini tuh entah awalnya LDR atau pada masanya akan LDR. Dan LDR bukan suatu hal yang negatif sih. Aku mostly hubunganku di masa lalu itu kebanyakan LDR. Ya depends. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi hubungan kita itu. Tapi aku rasa walaupun kalian LDR ya, kalian tuh punya koneksi yang kuat. Mungkin kamu sama dia sama-sama punya bakat spiritual yang kuat, sama-sama punya psychic gift yang kuat, sama-sama punya intuisi yang kuat, dan maybe you guys could finish each other sentences. Kamu bisa saling melengkapi dan ya ngebantu satu sama lain dalam proses healing, belajar, bertumbuh. Dan tiba-tiba aku rasa bateraiku tuh perlu diganti. Tiba-tiba bateraiku drain. Dan ini indikator sih, karena aku benar-benar mau ngomong, look at the Ten of Wands. Kamu sama orang ini sama-sama punya responsibilities, entah sekarang atau saat kamu bertemu atau bahkan nantinya. Dan kalian tuh belum ketemu selain memang karena belum waktunya, tapi aku rasa memang karena ada satu babak dalam hidup kamu atau babak dalam hidup dia yang kamu perlu berdamai dengan luka atau nyelesain masalah ini dulu. Dan masalah ini cukup besar. Masalah ini perlu selesai. Karena aku merasa apapun masalah yang perlu kamu selesaikan atau perlu orang ini selesaikan cukup pelik. I don't know what it is. Yang ibaratnya kalau misalnya kamu belum nyelesain, bisa jadi trauma dari luka atau trauma masa lalu, atau memang ya ada masalah responsibilities sih, bukan masalah. Aku nggak bisa bilang ini masalah, tapi kalau nggak diselesain ya nantinya akan berdampak buat hubungan kalian, atau berdampak ke persepsi kalian tentang satu sama lain. Kalau aku diam bukan berarti aku channeling. Kalau aku diam bukan berarti aku ngilang, tapi aku lagi channeling. Fill your cup with sacred giggles. Kamu dapat 2 kartu. Tadi nomor 1 cuma dapat 1. But I feel to take this. Let your metamorphosis tapi reverse nih. Iya kan, aku bilang tadi. Mungkin ini juga ada kaitan dengan proses healing kamu atau proses metamorfosa kamu, proses transformasi kamu yang perlu kamu lakukan dulu, perlu kamu selesaikan dulu sebelum kamu ketemu orang ini, atau sebelum kamu ada banyak berinteraksi dengan orang ini. Lalu oracle-nya ada get back to elemental, fill your cup with sacred giggles. Kalian berdua tuh sama-sama orang yang aku rasa ceria. Dreamer, big dreamers. Pemimpi. Dan sama-sama berani bermimpi. Sama-sama berani berjuang. Tapi somehow, okay, I don't know why I feel this, but I strongly feel this. Aku ngerasa kalian berdua tuh sama-sama yang punya tendensi
pernah terluka, dia juga pernah terluka. Karena kalian sama-sama pernah terluka, kalian jadi sama-sama punya tendensi, aku nggak bisa bilang menutup diri, tapi oke, make sense. Kenapa tadi aku bilang kalian punya pilihan, sama-sama punya pilihan? Aku nggak betul-betul merasakan ini tipikal yang player atau playboy atau playgirl, tapi kalian tuh punya tendensi sama-sama takut buat buka hati, tapi takut juga buat ngecewain orang lain. Sama aku rasa mungkin kamu sama orang ini memang sama-sama influential, sama-sama punya power, sama-sama punya posisi, sama-sama mungkin punya nama, punya jabatan, atau punya level popularitas tertentu. Jadi aku bilang dia punya saingan, kamu juga punya saingan. Yang sama-sama buat kamu sama dia itu kayak populer dalam caranya masing-masing. Dan kalian sama-sama punya tendensi sulit buat nolak. Mungkin kalian lagi disuruh belajar untuk berani menolak dan berani untuk dengerin kata hati, dengerin intuisi. Betul-betul dengerin kata hati, bukan ngikutin orang lain. Atau bukan terus-terusan ngikutin kayak, oh si A nyaranin gue buat dating sama B, ya udah deh ikutin A aja. Padahal mungkin hati kamu tuh mengarahkan kamu ke C. Ujungnya capek. Dan sama aku juga ngerasa kamu sama orang ini mungkin sama-sama punya isu terkait self-confidence atau rasa percaya diri. Kalian tipikal yang mungkin gampang minder sama penampilan kamu, kondisi tubuh fisik kamu, atau ada suatu hal yang bikin kamu minder. Dan lupa kalau yang sebetulnya nantinya menjadi karisma kamu adalah diri kamu sendiri. Your vibes. Aku baru bilang tadi malam, aku ada buat Q&A di akun personal aku, akun Instagram personal aku, dan ada yang tanya, gimana caranya agar bisa dating, cepat dapat pacar. Gimana rahasia supaya bisa dapat pacar lah gitu. Dan aku jawab, kalau mau lihat dari perspektif astrologi, sebetulnya gampangnya kita bisa lihat dari Venus. Bagaimana cara kita mencintai. Dan dating itu juga bisa lihat dari 5th house kita di astrologi, atau di 7th house kita. Tiba-tiba ada suara mobil dekat rumahku. Tapi aku rasa bukan kebetulan, karena ada The Chariot. Ini yang tadi aku bilang, mungkin ada yang LDR di sini. Atau kamu perlu, prosesnya itu bukan proses yang cepat juga, tapi tidak lamban. Hanya saja mungkin ada beberapa di antara kalian yang mungkin kamu perlu travel ke satu tempat, ke tempat lain, untuk kamu bisa menjalin hubungan lebih serius dengan orang ini, atau vice versa. Dia perlu travel ke tempat kamu. Atau ini juga bisa ada kaitan, orang ini juga mesti perlu dipancing-pancing dulu, sama kayak mobil perlu dipanasin dulu baru bisa jalan kan. Beberapa mobil perlu dipanasin dulu baru bisa jalan. Orang ini perlu dipancing-pancing dulu supaya dia bisa buka hati. Dan aku rasa somehow keberadaan kalian dalam hidup satu sama lain itu bisa bikin kalian sama-sama tertawa dan buka hati lagi. Sama-sama pelan-pelan percaya cinta lagi. Dan sama-sama belajar untuk bisa pede sih. I don't know why I strongly feel like aku ngerasa nggak tahu kenapa tuh kayak I heard the sentence, you're my muse, you're my inspiration. Mungkin kamu akan jadi inspirasi orang ini untuk berkarya atau bekerja atau vice versa. Kamu yang jadi inspirasi orang ini untuk berkarya atau bekerja atau vice versa. Ya. Kesannya kalau aku bilang kalian sebelum bertemu satu sama lain tuh kayak kehilangan motivasi hidup. Tapi setelah bertemu satu sama lain tuh kayak ya kalian jadi punya alasan hidup. Dan sama aku ngerasa kalian tuh kayak di luarnya casingnya tuh macan, lion.
padahal aslinya hatinya Hello Kitty. Atau muka herder, casingnya herder, tapi dalamnya golden retriever. Nah, aku nggak bilang kalian tuh kayak binatang, tapi luarnya kayak galak, jutek, sombong, tapi hati kalian tuh lembut. Aku bisa bilang malah tergolong fragile, rapuh. Walaupun ya casing kalian ya ditakutin oleh orang lain, disegani oleh orang lain. I feel like you will know each other's secrets and you will keep each other's secrets. Kalian akan mengetahui rahasia satu sama lain, akan sangat terbuka dengan satu sama lain, bisa mendengarkan satu sama lain, bahkan bisa peka intuitively dengan kebutuhan satu sama lain. Tapi kalian juga bisa jaga rahasia satu sama lain. Beach would be important. Aku nggak tahu kenapa beach, pantai, ocean. Mungkin dia suka ke pantai, atau kalian bertemu di area pantai, atau kalian nantinya suka dating ke area pantai. I don't know. Tapi beach would play an important role here. Dan aku bisa bilang kamu sama orang ini tuh cakep loh. Cakep physically, menarik secara fisik, tapi walaupun menarik itu preferensi beda-beda ya, tentatif. Tapi kalian tuh mungkin sama-sama, somehow I strongly feel power couple vibes here. Tapi lagi-lagi, aku balik lihat ke sini lagi. Sebelum kamu ibaratnya memanifestasikan orang ini, please finish whatever you need to finish. Kamu perlu bertanggung jawab dan selesaikan apapun yang perlu kamu selesaikan dulu. Orang itu pun juga demikian. Dan kalian memang jalurnya baru akan kebuka lancar. Bisa ngebut gitu loh. Memang ketika kamu udah nyelesain entah itu tanggung jawab ini, atau kamu berdamai dengan luka atau traumamu ini. Aku pengen bilang ke teman-teman, selama kamu masih keinget-inget mantan, hubungan ini tidak akan termanifestasikan. Atau dia, yang selama dia masih keinget-inget mantan, hubungan ini tidak akan termanifestasikan. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa opsi ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen cast aku, dan kalian boleh banget share video ini atau apapun video yang mungkin pernah aku bagikan setelah rebranding atau pasca rebranding, saat namanya sebelum rebranding, before rebrand, saat namanya masih Delusion Prestige. Atau ya, kalau kalian penonton baru jangan lupa untuk subscribe, karena aku pasti akan lebih sering lagi, aku akan usahakan lebih sering lagi sharing lebih banyak konten, lebih banyak video buat teman-teman. Kalau kalian mungkin juga tertarik untuk connect dan kenalan lebih jauh, kamu bisa follow Instagram personal aku atau Instagramnya Delusion Prestige, atau TikToknya Delusion Prestige juga, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di Instagram dan di TikTok. Ya, kalau teman-teman yang pilih nomor 3 sudah selesai, karena teman-teman yang pilih nomor 3 pesannya sudah selesai disampaikan. Why did I say that? Karena teman-teman yang pilih nomor 2 pesannya sudah disampaikan. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, yang terakhir. Last but not least, kita lanjut untuk yang terakhir, atau untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Crystal Red Agate. Kita akan mencari tahu apa ciri-ciri atau siapa cinta yang akan hadir dalam hidup teman-teman. Oke. Aku tadi jujur sempat ada jeda cukup lama, ada kali sejam setelah selesai reading buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Buat opsi nomor 2. Oke, ada
The High Priestess, ada The Emperor Reverse. Lalu oke, make sense. Dan aku nggak tahu tadi kalian denger atau enggak. Sorry TMI, tapi aku sudah sendawa 3 kali nih dari awal reading. Dan throat chakra aku tuh nggak enak banget. Kalau kalian bisa denger juga sebetulnya sekarang ada suara-suara, aku nggak tahu suara-suara di sekitar rumahku itu masuk ke rekaman atau tidak. Karena pertama-tama yang aku rasakan adalah ada jeda cukup lama. Lama juga tentatif, tapi cukup lama. Antara teman-teman yang pilih opsi nomor 3 ini, kamu mungkin belum pernah pacaran, atau kamu pernah pacaran tapi bukan yang hubungan yang serius-serius banget, dan pasangan kamu selanjutnya itu baru yang serius. Iya. Kalau aku diam bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi coba channeling. Oh, this is nice. Karena ini tuh kamu dan orang ini, kalian sama-sama sudah menunggu cukup lama buat kehadiran hubungan cinta yang lebih serius. Makanya aku bilang tadi, entah kamu yang belum pernah pacaran, atau dia belum pernah pacaran, atau ada 3 skenario yang aku rasakan. Yang pertama, belum pernah pacaran, sama-sama belum pernah pacaran, atau salah satu belum pernah pacaran. Atau yang kedua, ada yang pernah menjalin hubungan, bisa dibilang satu pihak mau serius tapi pihak yang lainnya enggak. Jadi patah hati, jadi kecewa, jadi nggak jadi gitu loh. Atau yang ketiga, karena kegagalan hubungan ini, ada yang takut buat buka hati, ada yang takut buat percaya cinta. Atau yang ketiga itu adalah kalian tuh sama-sama pernah dekat sama orang, tapi hubungannya on off. Aku mau cerita satu hal. Terakhir aku pacaran serius itu tahun 2017. Setelah 2017 sampai sekarang, sampai tahun lalu lah, at least tahun lalu aku baru bertemu seorang akhirnya, setelah aku rutin mendisiplinkan diri untuk berdamai dengan lukaku, berdamai dengan traumaku. Aku akhirnya sadar kalau misalnya jeda antara 2017, terutama 2017 sampai 2021 akhir, ada masanya aku antara chasing mantan, atau berusaha balikan sama mantan, atau berusaha dating sama orang yang aku paksakan. Bukan hubungan yang memang beda loh, hubungan yang terjadi karena cinta, atau hubungan yang terjadi karena obsesi, atau hubungan yang terjadi karena nafsu aja. Beda. Ini aku sharing sama kalian. Di 2017 sampai 2021 awal lah, itu aku sempat ya tadi, entah memaksakan hubungan atau terobsesi sama seseorang yang aku sadar they're not meant for me. Orang-orang itu bukan takdirkan buat aku. Semakin aku memaksakan bertahan dalam hubungan yang beracun atau hubungan yang gak sehat, ujungnya ya aku yang sakit. Tapi dulu, versi aku yang dulu, belum betul-betul sepenuhnya paham makna cinta itu apa, hubungan yang saat itu seperti apa, makna mencintai diri dan membuat batasan yang saat itu seperti apa. Aku belum paham itu semua. Jatuhnya jadi, ketika aku belum paham dan aku belum belajar, otomatis pelajaran yang aku petik ya siklusnya di sekitar itu lagi. Aku yakin semua orang tuh berhak untuk mendapatkan hubungan yang sehat, bukan hanya hubungan romantis. Dan kamu akan dapat itu ketika kamu akhirnya bisa berdamai dengan luka kamu dan memberanikan diri keluar dari ketakutan kamu. Entah kenapa aku rasa banyak teman-teman yang pilih nomor 3, you're still playing small.
It's either you're still playing small, antara kamu masih takut buat keluar dari akuarium untuk melompat ke lautan yang lebih luas, atau kamu bahkan menjebak dirimu di akuarium. Juga get what I'm saying? Banyak di antara kamu yang masih mungkin juga terjebak pada konsep twin flame, soulmate, karmic, label apapun. Padahal semua orang yang dikirimkan untuk masuk dalam hidup kita tuh pasti ada tujuannya, pasti ada fungsinya. Kalau aku diam lagi-lagi bukan aku menghilang loh, tapi aku benar-benar ngerasa kayak kalian tuh mungkin ada beberapa di antara kalian yang aku bisa bilang kena brainwash teaching, atau brainwash beliefs, atau brainwash pengajaran yang kurang sehat tentang ya hubungan. Banyak loh, aku yakin banyak banget pasti content creator yang aku gak maksud untuk menggurui atau menjatuhkan siapapun, tapi banyak banget pemahaman yang disebarkan, entah mungkin anggaplah content creator siapapun atau orang-orang yang beranggapan twin flame itu pasti yang terbaik, atau twin flame itu pasti jodoh, pasti menikah. Belum tentu. Atau soulmate itu pasti baik, belum tentu juga. Atau karmic itu pasti negatif, belum tentu juga. Hubungan itu nggak mungkin harus selalu 100% sempurna tanpa cacat celah, no. Malah ketika seorang bisa mengikuti arus naik turun pola hubungan dan belajar untuk cari titik kompromi, belajar untuk cari titik makna bahagia, di situ malah hubungannya bertumbuh. Toh kehadiran orang dalam hidup kita itu ada untuk bantu kita bertumbuh, bantu kita belajar mencintai diri, belajar menghargai diri. Hati-hati jangan sampai kamu terobsesi sama seseorang, lalu kamu berasumsi kebahagiaan kamu ya otomatis harus dari orang itu. Terus kamu menggantungkan kebahagiaan kamu dari orang itu. Padahal lagi-lagi yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita, yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita adalah diri kita sendiri. Yang seharusnya patut untuk mencintai diri kita adalah diri kita sendiri. Ini pesan buat teman-teman yang pilih nomor 3, aku rasa lebih tegas, jauh lebih tegas dibanding nomor 1 atau nomor 2. Mungkin kalian juga banyak di antara kalian yang kamu suka nontonin video tarot, tapi mostly ketika kamu mendengarkan video tarot itu kamu mendengarkan atau mencari konten-konten yang banyak gula aja, banyak manis aja, nggak ada gizinya gitu lah. Yang bisa jadi kamu marah kalau kamu dikasih pesan yang galak dikit atau tegas dikit. Padahal pesan yang galak atau pesan yang tegas itu ada, disampaikan oleh tarot reader manapun, ya tujuannya untuk bantu kamu bertumbuh, untuk bantu kamu berproses, untuk bantu kamu belajar. Kalau kamu kondisinya stuck di situasi atau di pola yang sama, ya ujungnya kamu sendiri juga loh yang rugi. Kamu sendiri juga yang gak berkembang kemana-mana. Karena lagi-lagi aku mau ingatkan lagi, setiap orang dan semua hubungan yang hadir dalam hidup kita itu fungsinya untuk bantu jiwa kita bertumbuh, bantu diri kita berevolusi. Orang ini cukup spiritual dan mungkin dia juga peka dengan bakat-bakatnya. This person could be a great manifester, dan dia sebetulnya tegas. Dia tegas, entah kenapa beberapa di antara kalian aku merasa orang ini memang usianya mungkin lebih tua dari kamu atau dia lebih dewasa dari kamu. Kalau aku diem lagi-lagi bukan aku menghilang loh, tapi aku channeling.
Ini pesannya rada mirip seperti nomor 2, dimana kalian itu baru akan bertemu ibaratnya ketika satu babak atau satu chapter, terutama chapter tentang penerimaan diri dan chapter tentang pengampunan diri. Aku nggak tahu apakah dia yang memiliki penyesalan besar dalam hidupnya dia, atau kamu yang memiliki penyesalan besar dalam hidup kamu yang perlu kamu maafkan, perlu kamu ikhlaskan dulu sebelum kamu akhirnya bisa move on atau berjalan maju melanjutkan hidupmu. Hati-hati dengan gengsi, hati-hati dengan ego. Karena kamu dan orang ini juga sama-sama punya ego dan gengsi yang besar. Entah kenapa aku merasa orang ini punya bakat seni yang entah ditunjukkan atau tidak ditunjukkan. Orang ini tegas lah, aku rasa. I really strongly feel like dia tuh bukan tipikal orang yang neko-neko atau suka basa-basi. Dan dia orang yang aku rasa cukup strength. A ya A, B ya B, nggak suka diganti-ganti, nggak suka diganggu-gugat. Tadi aku bilang di awal, entah kalian tuh sama-sama terbiasa sendiri, atau ada yang dari lahir memang jomblo atau cukup lama jomblo. Karena romance definitely was not on your mind. Hubungan romantis atau hubungan percintaan itu sama-sama bukan prioritas kalian saat kalian bertemu. Tapi seiring waktu, seiring proses, mungkin sama-sama merasa nyaman, sama-sama merasa dilengkapi, sama-sama merasa nggak apa-apa sih, coba aja. Dan sama aku ngerasa there could be like third party situations, bukan selingkuhan atau aku nggak terlalu ngerasa ada saingan sih di sini. Bisa jadi, tapi lebih ke ada orang yang akan bantu. Ini mirip kayak nomor 1 juga sih, tapi bedanya adalah orang yang akan bantu ini mungkin ya sebaya sama kalian, entah itu teman atau kolega atau kenalan kamu, kenalan dia. Aku juga nggak bisa bilang akan jadi mak comblang sih, tapi lebih ke mungkin first meeting kamu ketemu sama orang ini ya bareng teman, atau dikenalin oleh teman, atau ujungnya ketika kamu sudah kenal orang ini secara dalam, kamu lihat kalau misalnya ya siklus pergaulan atau siklus pertemanan kalian ya tidak sesempit itu. Tapi aku rasa akan ada yang bantu sih. Ini bukan bantu yang jodohin misalnya hari ini kamu dijodohin, hari ini kamu kenalan, terus besoknya tuh kayak langsung I was about to say mungkin kamu terpanggil buat nonton video nomor 1 juga, karena mungkin ada pesan tambahan lain yang perlu kamu dengar dari opsi nomor 1. Karena nomor 1 tuh ada kartu ini juga. Di nomor 1 juga ada alur tentang dibantu oleh teman atau dibantu oleh orang lain. Coba kita lihat bottom of the deck-nya. Your soul shines. This is nice. Karena ada kartu The Magician. Iya, ini mirip kayak nomor 1. Kalau mungkin teman-teman memang terpanggil untuk dengerin video nomor 1 juga, silakan. Kenapa? Karena kalian tuh ketika kamu bertemu dengan orang ini, kalian benar-benar lagi sibuk di dunia masing-masing. Kamu sibuk dengan duniamu, dengan karirmu, dengan perkembangan dirimu. Dia juga sibuk dengan dunia dan perkembangan dirinya. Aku pengen cerita something lagi tentang satu hal, bagaimana aku bertemu dengan salah satu sahabat dekat aku saat ini. Kita dekatnya baru setahun kali, hampir setahun. Tapi aku berani sebut sahabat karena kehadiran dia itu juga banyak memberikan dampak besar dalam hidupku. Dan anehnya, kita
kalau ditelaah ke masa lalu, ke belakang, walaupun misalnya sahabatku ini tinggal di Bogor, aku tinggal di Jakarta, misalnya begitu. Dan kita sekolah di sekolah yang berbeda, lahir di tahun yang berbeda, tapi ternyata lingkungan pergaulan kita mirip. Dan kita sama-sama punya passion, sama-sama punya ketertarikan yang sama. Bahkan selera lagu kita juga sama. Karena kita dipertemukan di tengah jalan ketika kita sama-sama dewasa. Padahal aku dan sahabatku ini sekitar tahun beberapa kali, ibaratnya kalau Tuhan udah ngizinin kita ketemu di masa lalu, bisa ada banyak potensi. Misalnya aku kenal ke teman-temannya dia kenal teman-temanku, atau ada potensi misalnya kita hampir gereja di tempat yang sama. Nah, mungkin kamu dengan cinta yang akan, sosok yang akan memberikan cintanya dan akan hadir dalam hidup kamu ini juga berulang kali tuh kayak hampir cross paths, tapi belum waktunya. Ada intervensi divine timing di sini. This person is a strong and powerful person sih. Mungkin dia punya jabatan, atau dia punya posisi, atau dia punya nama. Dan memang kalian akan bertemu ketika siap. Ketika siap. Sama aku ngerasa orang ini juga komunikator yang baik. Dia komunikatif, dia bisa mendengarkan, dia peka dan aku jujur nggak terlalu merasa orang ini yang bucin-bucin, menye-menye, atau dalam tanda kutip terlalu gombal. No, not at all. Tadi aku udah bilang, dia strength, dia tegas, dan dia disiplin. Mungkin love language dia itu lebih ke yang act of service atau quality time dibanding yang words of affirmation. Sama aku ngerasa malah kamu mungkin kalau kamu dipuji sama dia, kamu akan ngerasa awkward atau ngerasa aneh, kayak lu kenapa? Tapi aku rasa kamu dan orang ini ada masanya kalian punya tendensi untuk rushing, terburu-buru atau tergesa-gesa. Dan atau this doesn't feel bad, tapi bisa jadi kayak teman-teman kamu atau orang-orang sekitar kalian tuh yang karena mereka tahu kalian terbiasa sendiri, sudah terlalu lama sendiri, terus teman-teman kalian yang excited, teman-teman kalian yang seneng kayak udah lu berdua cepet-cepet aja nikah, atau lu berdua cepet-cepet aja begini, cepet-cepet aja begitu. Tapi kalian berdua belum siap. Somehow aku pengen bilang ini deh, untuk beberapa orang, kalau mungkin kalian bukan tipe yang siap atau mau terburu-buru atau tergesa-gesa, hati-hati dengan adanya potensi married by accidents. Ada potensi pregnancy di sini. Di sini aku juga nggak akan menghakimi siapapun. Kalau memang kalian tipe yang pro free sex misalnya, ya do what you can do to protect, daripada tidak bisa mencegah apa yang seharusnya mungkin bisa dicegah. Aku benar-benar ngerasa orang ini kreatif. Entah dia punya bakat, talenta art, singing, painting, drawing, dancing, singing. I say singing please. Tapi yang mungkin yang tahu potensi atau bakat ini orang-orang terdekat dia aja. Entah kamu atau dia, saat kalian bertemu tuh ada yang lagi naik daun. Maksudnya naik daun tuh kayak lagi rising banget lah. Lagi entah naik jabatan atau naik tahta atau naik level. Bisa jadi memang tangible atau intangible, secara mental, secara emosional, atau memang secara karir, atau sesuatu hal yang kelihatan. Aku mau bilang hubungan itu sebetulnya spiritually protected, dijaga secara spiritual, dan kamu sama dia mungkin kayak aku bilang di awal, kamu punya potensi atau punya bakat-bakat spiritual yang kuat.
Tapi hati-hati, jangan sampai terobsesi pada label atau status, misalnya twin flame, soulmate, karmic, apapun. No. Terlepas dari apapun koneksi dan hubungan yang kalian miliki nantinya, percayalah kalau mungkin orang ini sampai Tuhan takdirkan, bukan mungkin sih, kalau sampai orang ini Tuhan takdirkan masuk dalam ceritamu, ya Tuhan punya rencana. Karena sama aku ngelihat vision kayak ada orang yang baru dekat atau baru kenalan sama orang, tapi kamu langsung sibuk musingin diri, sibuk menyulitkan diri sendiri dengan musingin kayak, aduh orang ini dia apa ya? Dia soulmate saya kah? Dia twin flame saya kah? Dia karmic saya kah? Aduh besok gimana ya? Kedepannya gimana ya? Jalanin aja dulu, kenalan aja dulu. Sama kayak balik ke ceritaku tadi, aku ketemu dengan sahabatku ini, bahkan dia awalnya kliennya Delusion Priestess loh. Dia awalnya kliennya Delusion Priestess, tinggal di luar kota. Tapi kita jadi senyambung itu yang surprisingly, sampai kita ngomongin sepatu pun ternyata kita punya selera yang sama, toko favorit yang sama. Kita punya background sama-sama anak IPA, kita punya background ketertarikan buku-buku atau bacaan yang sama, kita senyambung itu. Tapi kita bertemu di tengah jalan, memang ketika kita berdua sama-sama siap. Dan aku rasa dengan kondisi kamu dan dengan orang yang akan hadir dalam hidup kamu juga seperti itu. Kamu akan dipertemukan dengan dia, memang ibaratnya ketika cawan kamu udah terisi, cawan dia juga udah terisi. Sama aku pengen ngomong, entah kamu atau dia, lagi-lagi aku bilang, mungkin words of affirmation itu bukan kekuatan kalian, bukan strength kalian, tapi hati-hati dengan verbal abuse. Entah kamu punya tendensi, kalau kamu ngomong, kamu suka nggak sadar omongan kamu bisa nyakitin orang lain, atau dia kalau dia ngomong, dia suka nggak sadar bisa menyakiti orang lain. Sama aku pengen bilang komunikasi itu penting. Komunikasi akan penting dalam hubungan kalian. Aku nggak tahu apakah akan ada perbedaan latar belakang budaya, suku, bahasa, atau memang ya karena kalian sama-sama sibuk nih. Kamu perlu rutin untuk rajin berkomunikasi lagi. Kamu perlu rutin untuk ya jaga arus komunikasinya. Sama aku juga ngerasa mungkin ada beberapa di antara kalian yang ada perbedaan signifikan. Bisa beda negara, beda latar belakang, beda budaya, beda suku, beda dan tiba-tiba aku mendengar lagunya, oh my god, who sings that? Kalau nggak salah Christina Perri yang So I'll make sure to keep my distance. Say I love you when you're not listening. Itu sebetulnya lirik lagunya agak-agak sedih, tapi aku nggak ngerasa ini sedih loh. Tapi lebih ke kayak tadi kan bagiannya kayak aku akan meyakinkan diri aku bisa jaga jarak ketika aku bilang I love you atau aku mencintai kamu, tapi kamu tidak bisa mendengarkan aku. Lagi-lagi aku bilang bisa jadi bahasa kalian beda atau cara kalian berkomunikasi beda. Misalnya ada orang yang lebih suka texting atau SMS-an atau ngechat. Ada orang yang suka telepon atau video call. Komunikasi itu akan jadi faktor penting untuk penentu keberlangsungan dan keberhasilan hubungan kalian ini. Mungkin kalian perlu belajar untuk bisa berkomunikasi secara asertif lagi. I don't know. Toh ini general reading kan? Tapi somehow yang aku rasakan adalah kalian tuh yang awalnya nggak nyari, ketika bertemu satu sama lain malah tiba-tiba ngerasa kayak klop gini, terus ngerasa kayaknya gue nggak perlu nyari-nyari lagi deh. Kayaknya apa yang udah gue selama ini gue nggak sadar gue butuhin ya ada di orang ini. Ya udah. I sense marriage here. Dibanding dua opsi yang lain, aku ngerasa paling kuat ada potensi pernikahan kalau memang kalian merencanakan
untuk masuk ke jenjang pernikahan nantinya itu lebih besar di file yang ini. Oke, aku rasa cukup sekian untuk one other message. Somehow aku ngerasa kalian itu bisa jadi muse. Muse itu apa sih? Semacam inspirasi atau motivasi buat satu sama lain. Strengths lah. Oke, aku rasa cukup sekian. Pesan untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan saat akun ini namanya masih Delusion Prestige atau setelah rebranding. Karena nomor 3 sudah, nomor 2 juga sudah, dan nomor 1 sudah. Berarti semua pesan yang perlu aku sampaikan kali ini sudah disampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.